selamat datang di podcast Suara Bumi. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan dan sangat penting. Apa ya kira-kira? Nah, topik kali ini adalah penambangan nikel di Raja Empat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di surga dunia itu? Siapa yang terlibat? Kapan ini dimulai? Dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat? Nah, di sini kita ada 4 narasumber nih kali ini. Yang pertama ada Abang Naufal Muti. Halo, Halo, Bang. ya Nah, yang halo. ada Abang Berna. Halo, Nah, ada juga Abang Raihan Abrod. halo, selamat malam semuanya. Dan ada Abang Laurentius Stephen. Halo, selamat malam Kak Suci. Halo. Nah, untuk memulai, mari kita bahas dulu nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat sekarang ini? Nah, untuk para narasumber boleh dibantu jawab. Saat ini ada rencana dan izin penambangan nikel di Pulau KW, bagian dari Raja Ampat, Papua, Barat Daya. Padahal wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Nikel memang logam penting untuk baterai kendaraan listrik. Tapi pertanyaannya, apakah layak jika kita mengorbankan keanekaragaman hayati demi itu? Oh, berarti sekarang berarti masalahnya di penambangan nikel, tepatnya di KW ya, Bang ya? Ya, betul di Oke, Pulau KW. oke, selanjutnya saya mau tahu dong sebenarnya yang terlibat dalam proyek penambangan ini siapa, Bang? Boleh untuk Abang Berna boleh bantu dijawab, Bang? Oke, jadi penambangan ini dilakukan oleh perusahaan swasta yang memiliki izin dari pemerintah pusat. Kami hanya mengikuti peraturan yang berlaku. Pemerintah, investor, dan perusahaan tambang semuanya itu terlibat dalam kegiatan tambang tersebut. Nah, tapi kami juga terbuka untuk berdialog, untuk teman-teman, untuk semuanya dengan masyarakat yang juga pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan seperti itu. Sebagai warga asli sini ya Pak, kami merasa tidak pernah benar-benar dilibatkan. Banyak dari kami bahkan baru tahu tentang tambang ini. Dari media, kami khawatir akan dampaknya ke depan terhadap laut dan mata pencaharian kami sebagai nelayan dan pemandu wisata di sini Pak. Nah, saya lihat di sini terdapat adanya beda pendapat ya antara Abang Berna dan juga Abang Raihan Abrod. Nah, tapi kayaknya teman-teman nih pada penasaran nih, sebenarnya proyek penambangan ini mulai dibicarakan atau direncanakan sudah lama atau baru tahun ini ya, Bang? Mohon dijawab. Sebenarnya proses perizinan dan pembicaraan soal tambang ini sudah berlangsung lama, sejak sekitar tahun 2005. Tapi sempat terhenti karena penolakan dari masyarakat sekitar. Namun pada tahun 2023 sampai 2024, izin itu muncul lagi dengan nama baru dan perusahaan yang berbeda. Nah, ini yang memicu gelombang penolakan dari masyarakat sipil dan pegiat lingkungan terkait penambangan nikel di Raja Ampat. Baik. Oh, berarti untuk ini udah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi sempat terhenti dan dilanjutkan lagi pada tahun ini ya, Bang? Ya betul, ini sempat terhenti, tapi kemudian diganti nama perusahaan sehingga mendapatkan izin gitu. Nah, terus kalau untuk bagian dari Raja Empat ini yang akan direncanakan tambang ini berada di satu pulau atau terdapat di beberapa pulau ya, Bang? Setahu informasi yang saya dapatkan sih, tambangnya direncanakan di Pulau KW. Pulau KW itu Mbak, salah satu pulau kecil yang masih alami. Lokasinya dekat dengan konservasi dan spot wisata menyelam kelas dunia. Nah, itulah yang kami takutkan. Alamnya akan menjadi rusak dan wisatawan tidak mau lagi berkunjung ke Pulau KW tersebut. Oh, seperti itu. Tapi kenapa ya, Bang? Masalah ini tuh sangat-sangat kontroversial. Kenapa rencananya ini sangat kontroversial seperti itu? Oke, baik Kak Suci ya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Ya, terdengar, Bang. Mungkin kenapa rencana penambangan ini begitu kontroversial? Kalau menurut saya pribadi nih ya, karena Raja Ampat itu bukan sembarang tempat.
Ini bukan hanya soal nikel soalnya, tapi soal mempertahankan warisan alam dunia. Sekali ditambang, kerusakannya bisa permanen. Tambang nikel memang dibutuhkan dunia, tapi apakah harus di tempat yang sudah jelas-jelas dilindungi secara psikologis atau ekologis? Begitu, Pak. Baik. Oke, nah jadi ini ada selisih paham atau ada perbedaan pendapat ya antara eh, yang pro terhadap tambang dan yang tidak pro terhadap tambang. Kami paham kekhawatiran itu sebagai penggiat tambang, tapi teknologi tambang-tambang sekarang ini lebih ramah lingkungan untuk Mas Steven dan Mas yang lain-lain ini. Jadi kami juga berusaha meminimalkan dampak dan melakukan reklamasi. Nikel juga penting untuk masa depan, untuk energi hijau juga, karena energi terbarukan juga terdapat dari nikel, seperti itu. Baik, terima kasih Abang Berna dan Abang Laurentius. Nah, terus kalau untuk bagaimana nih sebaiknya kita menghadapi persoalan ini? Apakah ada solusi terbaiknya untuk masalah penambangan nikel di Raja Ampat ini? Kalau menurut saya pribadi nih sih, Kak ya, solusinya itu menghentikan penambangan yang pastinya di Raja Ampat dan fokus pada pembangunan yang berbasis ekowisata dan konservasi. Pemerintah juga perlu mendengar suara masyarakat adat, bukan hanya investor, sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada di Raja Ampat. Begitu, Kak. Kami juga menyarankan untuk pihak-pihak terkait mengaudit lingkungan yang transparan, sehingga masyarakat tahu apa saja yang didapatkan dari penambangan itu. Serta moratorium tambang di kawasan ekosistem ini penting. Ini bukan hanya soal ekonomi hari ini, tapi untuk berkelanjutan anak cucu kita ke depannya. Sehingga mereka masih bisa menikmati apa yang ada di alam di Raja Ampat ini sampai mereka tua nanti. Kalau bagi saya sebagai warga lokal Raja Ampat, untuk Mas Berna ya sebagai penggiat tambak, kami ingin pembangunan. Masyarakat sini ingin pembangunan. Tapi yang sesuai budaya dengan alam kami. Kami tidak menolak kemajuan Mas Berna, tapi kami ingin dilibatkan dan dihormati. Mungkin itu keluh kesah warga Raja Ampat. Baik, semoga dari masalah penambangan nikel di Raja Ampat ini segera menemukan solusi untuk seluruhnya, untuk masyarakat, untuk para investor, atau semua orang yang terlibat dalam masalah penambangan di Raja Ampat ini. Baiklah, itulah tadi diskusi kita soal penambangan nikel di Raja Ampat, sebuah kisah tentang benturan antara kekayaan alam dan kebutuhan industri. Semoga kita bisa menemukan jalan tengah yang adil untuk semua pihak. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam ini. Terima kasih untuk segala informasinya yang akan mungkin jadi informasi luas bagi seluruh masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you! Yuk, See you. semuanya. Terima kasih semua. Semua. Saya pamit undur Terima diri ya. kasih.